Oke bosku, sekarang ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 sekitaran pukul 08.43 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini saya sedang berada di sekitaran KM 15 proyek pembangunan JLS Lot 16A ya bosku. Ini di Desa Bantur. Ini lebih tepatnya di depan SPBU Bantur bosku ya. Ini adalah SPBU terakhir sebelum menuju ke Pantai Malang Selatan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau berwisata ke Pantai Malang Selatan bisa mampir dulu ke SPBU ini ya untuk mengisi BBM ataupun yang lainnya seperti itu ya bosku. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kehabisan BBM di sekitaran Pantai Malang Selatan, karena di sana sudah tidak ada SPBU lagi ya, hanya ada penjual eceran bosku. Nah, untuk di sini tersedia Pertamax, Pertalite dan juga solar seperti itu ya bosku. Untuk di sisi kirinya ini ada rest area. Di sini banyak tersedia makanan dan juga toilet ya bosku. Nah, seperti itu. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita update lagi untuk progres pembangunan JLS Lot 16A ya. Ini di sekitaran KM 15 bosku. Mantap. Jadi mungkin di hari ini, hari Sabtu dan hari Minggu, teman-teman mau ada yang berwisata ke Pantai Malang Selatan via JLS Bantur ya, seperti ini untuk situasi dan kondisinya. Nah, ini di depan ini nanti ada pekerjaan longsoran ya, tapi sekarang sudah hampir finish. Nah, ini alat aspal sudah ready. Sini alat berat juga masih standby ya untuk pengerjaan. Mantap. Seperti ini bosku. Harap berhati-hati ya, karena di sini masih ada beda tinggi aspal di beberapa titik karena memang masih proses pengerjaan. Nah, ini harap pelan-pelan karena di depan sini mulai masuk ke LPA ya, atau yang masih proses pengerjaan. Seperti itu bosku. Nah, untuk longsorannya kemarin di sisi kanan ini ya bosku. Nah, ini kemarin pekerjaan longsorannya itu di sini. Mantap. Nah, seperti ini kemarin ditangani menggunakan metode sogrit ya, seperti itu, sampai dalam sana longsornya bosku. Nah, itu. Oke, lanjut. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan menggunakan kendaraan sepeda motor ya, utamanya saya sarankan untuk memakai helm dan juga masker bosku, karena masih banyak debu ya di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan bisa menggunakan jalur JLS Gudang Uki Balikambang via Bantur untuk semua kendaraan ya, baik mobil pribadi, sepeda motor, elep ataupun bus medium dan juga big bus. Nah, ini di sini adalah KM 16. Ini perbatasan antara Lot 16A dan Lot 16B ya, dan yang sudah diaspal ini masuknya ke Lot 16B bosku. Nah, seperti itu. Nah, itu ya batasnya di depan sini. Ini KM 16. Tapi di sini PJU sudah ready ya, aman. Ini arah ke selatan atau arah ke pantai ya bosku. Jadi untuk semua kendaraan bisa lewat jalur ini. Akan tetapi untuk kendaraan big bus untuk arah pulangnya nanti agak kesulitan di sekitaran jembatan Bledokan, seperti itu ya bosku. Dan sedangkan untuk kendaraan penggerak roda depan untuk pulangnya nanti agak kesulitan di sekitaran area tanjakan Hutan Jati ya, yang masih koral-koral itu bosku. Itu untuk kendaraan roda depan agak kesusahan di situ. Jadi untuk kendaraan roda depan tidak saya sarankan lewat jalur ini ya untuk arah pulangnya atau arah ke Malang. Kalau arah berangkat masih aman. Nanti pulangnya bisa lewat jalur alternatif Pagak, lewatnya Banjarjo ya. Kalau di Google Map itu lewat Banjarjo, terus Pasar Sumber Manjing, baru selanjutnya Pagak. Nanti tembusnya ke Kepanjen, seperti itu ya bosku. Nah, seperti ini untuk situasi dan kondisi di sekitaran area KM
16 bosku. Untuk di pagi hari ini cuaca cerah berawan, kondisi lalu lintas sudah ramai lancar ya. Ini sudah di hari Sabtu, sudah mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Malang Selatan. Nah, seperti ini ya. Untuk di sini pekerjaan masih terus dikebut. Nah, seperti ini pemasangan DPT ya, atau dinding penahan tanah. Untuk badan jalan di sini sudah hampir finish semua bosku ya. Tinggal lahan-lahan yang belum bebas. Nah, seperti ini ada beda tinggi aspal di sisi kanan karena memang belum bebas ya bosku ini. Jadi belum bisa dikerjakan. Seperti itu ya bosku. Untuk PJU sudah ready ya di sini. Jadi mungkin teman-teman yang mau melakukan perjalanan malam itu aman sekali ya bosku. Nah, ini di sisi kanan ada pekerjaan pelebaran ya. Ini baru bebas sekitar 1 mingguan yang lalu dan langsung dikerjakan bosku. Ini di sekitaran area KM 17, sekitaran Telkom lah, seperti ini ya. Oke, mantap. Nah, ini juga masih ada pekerjaan bosku. Jadi untuk JLS lot 16A maupun B itu semuanya masih terus dikerjakan dan dikebut ya. Tapi memang ya terkendala pembebasan utamanya. Seperti itu ya bosku. Yang paling parah itu di sekitaran Pagelaran lot 16A itu kurang lebih sekitar 200 bidang belum bebas di sana. Kalau di lot 16B ini kalau tidak salah hanya sekitaran 17 bidang dan itu semua di area Pasar Batur. Seperti itu ya bosku. Nah, ini sudah masuk di KM 18. Ini sudah masuk di area Pasar Batur ya bosku. Nah, seperti ini situasi dan kondisinya. Ini termasuk Polsek Batur, ini juga belum bebas ya. Seperti itu bosku. Nah, ini di depan ini adalah Pasar Batur. Di sepanjang Pasar Batur ini masih sempit ya jalannya, masih menggunakan jalan dengan lebar standar atau lebar jalan yang lama ya, sekitar 7 meteran. Karena memang di sisi kanan maupun kirinya ini belum bebas, jadi belum bisa dilakukan pekerjaan pelebaran. Tapi untuk badan jalannya ini sudah diaspal ulang untuk jalan yang lama, jadi masih aman untuk dilewati. Nah, untuk yang di lot 16B itu di sekitaran area sini ya yang banyak belum bebas itu. Seperti itu bosku. Di depan ini ada Puskesmas Batur dan juga kantor kecamatan seperti ini bosku. Nah, ini di depan sini ada pekerjaan pembangunan jembatan Batur. Nah, ini ya, ini masih terus dikebut bosku. Nah, seperti ini. Mantap pokok. Nah, ini ya. Untuk di sini diberlakukan sistem buka tutup dan dijaga oleh petugas. Mantap. Nah, ini ya bosku. Seperti ini untuk situasi dan kondisi di sekitaran pembangunan jembatan Batur. Nah, ini sedang dilakukan pekerjaan penginstalan perancah ya, atau alat untuk nantinya digunakan sebagai landasan untuk stressing girder sekaligus erection ya. Jadi nanti balok-balok girder di sana itu akan di sana itu. Nah, ini ya. Sini akan diangkat untuk selanjutnya dipasang di sini belakang tengah ini. Seperti itu bosku. Nah, untuk di sini pekerjaan juga masih terus dikebut. Di depan itu terlihat alat berat ekskavator sedang melakukan pekerjaan penimbunan ya untuk struktur abutmen 2. Seperti itu ya bosku. Untuk bangunan strukturnya ini abutmen 1 maupun abutmen 2 sudah finish semua. Seperti itu ya bosku. Ini sudah masuk ke tahap stressing. Selanjutnya nanti dilanjutkan erection. Mantap. Nah, seperti ini untuk situasi dan kondisinya ya. Untuk di sini jalur akses dilewatkan sisi kiri dari pembangunan jembatan. Nah, seperti ini ya. Dan dijaga oleh petugas untuk buka tutupnya ya supaya lancar. Seperti itu bosku. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman yang mau melintas
untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk teman-teman yang menjaga ini ya. Mantap, josis bosku. Jadi pekerjaan di jembatan ini masih terus dikebut ya. Ini infonya untuk mengejar karnaval Bantur nanti di bulan 9 tanggal 28 kalau nggak salah, itu di sini ada karnaval. Seperti itu ya bosku. Kita doakan semoga pekerjaannya selalu diberi kelancaran dan bisa segera selesai tepat waktu ya bosku. Seperti ini. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut ke arah selatan ya bosku. Nah, ini jaga oleh petugas ya, supaya lancar dan aman. Pak, nggih, rame. Monggo Pak. Nah, untuk jalur aksesnya seperti ini ya bosku. Sedangkan itu para pekerja masih terus melakukan pekerjaannya ya. Seperti itu. Pak, monggo. Oke, kita lihat dari sisi barat ya. Seperti ini, yes. Mantap. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ini toko ini kenapa enggak Mas ya, itu saya juga tidak tahu ya. Kalau infonya sih dapat pembebasan, tapi kenanya sampai mana saya juga nggak tahu, karena itu bukan ranah saya. Nah, ini adalah pekerjaan penimbunan struktur depannya abutmen 2 ya bosku, seperti itu. Nah, ini menggunakan alat berat ekskavator ya, dan itu untuk tandemnya juga sudah ready bosku. Ini untuk situasi dan kondisinya. Nanti setelah ini rata, untuk balok-balok girder di situ akan diangkat untuk diinstal di sini. Rencananya kalau nggak salah antara besok ya, hari Minggu dan hari Senin, jadwal erection. Nah, itu ya. Hari ini adalah rumah kosong dan lahan kosong. Ini infonya milik konten kreator Sulis Dejavu itu ya kalau nggak salah. Mantap Mas, ini nanti kedepannya tanah sampean ini bisa menjadi aset Mas ya. Seperti itu ya bosku. Mantap. Jadi di JLS lot 16B ini pekerjaannya masih terus dikebut ya, seperti ini. Tadi malam juga di lembur ini bosku. Mantap. Josis kok bosku ya. Seperti ini untuk situasi dan kondisi di sekitaran pembangunan jembatan Bantur. Oke. Nah, lanjut ke arah selatan ya. Nanti mungkin sampai ke jembatan Bledokan atau Sri Gonco saja ya bosku. Untuk teman-teman yang mungkin mau berwisata ke Pantai Malang Selatan, bisa menggunakan jalur JLS Gondang Legi Balekambang ini untuk semua kendaraan, dengan catatan yaitu masih ada beberapa titik yang masih proses pengerjaan ya. Nah, seperti ini juga masih terus dikerjakan Pak Kisno ini. Pak Kis, ini ya, ini yang kemarin belum bebas sudah mulai dikerjakan bosku ya. Mungkin sudah ada kesepakatan ini, seperti itu. Josis, semoga bisa segera selesai ya, sehingga nanti bisa memperlancar jalur berwisata ke Pantai Malang Selatan. Nah, ini adalah Indomaret Bantur. Ini Indomaret terakhir ya sebelum ke Pantai Malang Selatan. Seperti itu. Pak. Nah, ini di sini ada beda tinggi aspal teman-teman. Ini belum bebas ya di sisi kanannya. Jadi untuk di sepanjang JLS lot 16B itu semua lahan yang sudah bebas itu sudah dikerjakan ya, ataupun mungkin masih proses pengerjaan. Kalau memang tinggal seperti ini, itu berarti memang belum bebas lahannya. Nah, kalau memang belum bebas ya mau gimana lagi ya bosku, mau kita kerjakan juga salah. Nah, ini juga belum bebas.
Dan info terbaru itu kalau sampai Desember tidak ada pembebasan, itu nanti akan dikembalikan ke Pemkab bosku. Jadi ya akan ditinggal seperti itu karena kita kerja ya punya kontrak ya atau jadwal. Kalau memang molor terus nanti juga kita sebagai kontraktor akan mengalami kerugian ya. Jadi kita akan tetap sesuai kontrak. Nah, ini harap berhati-hati ya karena di depan ini ada pembangunan jembatan Bledokan bosku. Harap kurangi kecepatan karena di sini ada beda tinggi jalan ya yang cukup dalam ini. Nah, seperti ini jembatan Bledokan ini adalah jembatan yang paling horor untuk driver big bus ya bosku. Karena memang di sini adalah lokasi yang kalau arah ke Malang itu haluannya sangat pendek ya di depan situ. Nah, nanti tak spill bosku. Jadi perlu waktu untuk bisa lolos. Monggo Pak. Oke, belakang. Seperti itu ya bosku. Oke bosku. Nah itu ya. Itu dari depan situ arah dari Pantai Malang Selatan bosku. Itu dari Malang Selatan arah ke Malang. Nah di sini untuk big bus itu harus mepet sini ya. Karena haluannya sangat pendek, untuk berbelok big bus masih sangat kesulitan ya untuk arah ke Malang. Nah, itu sana itu arah ke Malang bosku. Itu sangat kesulitan. Tapi kalau berangkatnya masih aman. Seperti itu ya bosku. Sedangkan untuk progres pembangunan di sini sudah selesai ya untuk strukturnya. Tinggal stressing dan erection. Nanti jadwalnya setelah dari jembatan Bantur selesai baru lanjut ke sini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jembatan Srigonco. Yuk Kang. Dan sama untuk di sini juga diberlakukan sistem buka tutup ya, dan dijaga oleh petugas. Seperti itu bosku. Nah ini masuk ke KM 20. Di sini jalannya menyempit ya karena ini adalah tanah milik TNI Angkatan Laut. Ini dulu pembebasannya di area sini hanya ada 10 meter bosku. Dan digunakan untuk badan jalan 8 meter, untuk saluran kanan kiri masing-masing 1 meter. Tapi di area sini salurannya ditutup ya, aman jadi. Tapi tetap tidak saya sarankan untuk melintas di atas saluran, terutama untuk muatan berat. Nah itu kalau belok ke arah kanan, itu arah ke Sumber Mancing Kulon. Bisa digunakan jalur alternatif juga ya itu mungkin bosku bagi yang membutuhkan. Dan di sini tidak saya sarankan untuk teman-teman mendahului ya jika jarak pandangnya itu pendek. Karena memang lebar badan jalan yang tidak terlalu lebar untuk di area sini. Seperti itu bosku. Nah, untuk di area sini pekerjaan sudah selesai, sudah dipasang PJU ya. Dan juga sudah dimarka bosku. Nah seperti ini ya. Dan untuk teman-teman yang mau melintas, saya sarankan untuk selalu pelan-pelan dan tetap fokus ya. Karena di sepanjang GLS via Bantur ini banyak sekali tikungan tajam ya bosku. Kalau tidak fokus bisa membahayakan kalian sendiri dan juga pengguna jalan lain. Seperti itu bosku. Nah ini pekerjaan tutup saluran juga masih terus dikebut dan dikerjakan. Untuk di sini rambu-rambu pengarah juga sudah ready. Joji pokoknya. Untuk di lot 16B ini sebenarnya yang kurang itu ya hanya 300 meter di KM 29. Sudah banyak ya reviewnya di video-video saya yang kemarin. Nah ini kita sudah sampai di jembatan Srigonco. Seperti itu ya bosku. Monggo mas. Oke. Kesoting yuk. Ya mas, monggo. Nah ini sudah masuk di pembangunan jembatan Srigonco bosku. Nah itu tadi juga dijaga oleh teman-teman petugas ya. Untuk di sini pekerjaan jembatan sudah selesai. Seperti ini ya. Ini adalah penampakan jembatannya. Ini kemungkinan lebarnya antara 7 sampai 8 meter ya ini lebar jembatan ini. Seperti itu ya bosku. Nah seperti ini sudah dibuka untuk fungsional ya. Jadi untuk jalur akses sementara itu sudah ditutup. Seperti itu bosku. Nah ini ya kondisinya seperti ini. Ini tinggal pengaspalan saja, nanti sudah
aman. Seperti itu ya bosku. Jadi pekerjaannya masih terus dikerjakan dan masih terus dikebut. Seperti itu ya. Ya mas. Nah ini adalah penampakan jembatannya dari sisi barat. Nah itu sudah lebar ya bosku situ. Nah, hanya saja di ujung sana itu masih sempit karena untuk salurannya belum nyambung ya. Kalau sudah nyambung dan dibuka semua nanti sudah lebar dan bisa dilewati. Itu ya. Di sini masih diberlakukan buka tutup sedikit tapi aman. Ibu, ye, seperti itu ya bosku. Mantap. Seperti ini untuk situasi dan kondisi di sekitaran pembangunan jembatan Sri Gonco yang sudah hampir finish. Nah itu arah ke selatan sana. Ini tinggal 50 meter yang jelek seperti ini. Setelahnya nanti di KM 22 itu sudah mulus sampai ke KM 29 800 sana ya, atau hutan jati. Seperti itu ya bosku. Untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan bisa menggunakan jalur ini untuk semua kendaraan. Hanya saja dengan catatan untuk mobil penggerak roda depan arah pulangnya agak kesulitan di sekitaran area hutan jati. Jadi nanti sambil berangkat itu teman-teman lihat ya, oh kira-kira ini bisa atau tidak. Kalau emang tidak nanti atau ragu bisa langsung lewat jalur alternatif saja untuk pulangnya. Kalau untuk berangkatnya semuanya kendaraan aman bosku. Nah untuk situasi dan kondisi di area sini seperti ini ya. Untuk kondisi cuacanya cerah berawan, kondisi lalu lintas ramai lancar. Jis bosku. Nah, ini ya. Jadi seperti ini untuk situasi dan kondisinya. Mantap. Oke, sekian dulu ya info dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Seperti itu ya bosku. Jangan lupa dukung terus channel saya supaya bisa berkembang dan terus memberi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Seperti itu ya bosku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli proyek. Josis bosku.